Tapi bocorin tipis Pak Bi di sini Pak Bi. Okay. Gimana cara kita bersaing dengan kompetitor? Oke. Kita kasih solusi. Pak Bi, waduh Pak, ini gini ya, ini buat para UMKM yang pada berisik dalam artian, saya kan udah ikutan workshop bisa bikin brand nih Pak. Ini mahal loh jaketnya loh ini loh. 10,5 juta nih. Iya kan, di Kempinski. Nah artinya gini Pak Bi, waktu workshop kemarin, terus jadi teman-teman jujur ya memang banyak yang nanya di DM apa segala macam, Bang ini gimana Bang mengenai brand positioning, brand arsitektur dan lain-lainnya gitu. Nah daripada saya ngejelasin takutnya salah-salah ngomong, udah ada gurunya, kenapa harus saya yang jelasin? Makanya Pak Abi Masya Allah hadir lagi di sini artinya membantu juga saya dan UMKM yang masih bingung. Udah deh langsung pada nanya aja sih, diem aja ya. Gini Pak Abi, terkait mereka kan pengen banget bisa bikin brand. Tapi katanya Pak Abi, mereka bawa Pak Abi soalnya itu ya, harus ada value-nya, mereknya agar jadi brand dan bisa cepat nempel di benaknya konsumen. Cara dapetin value-nya gimana Pak Abi langkah-langkahnya? Nah itu jadi penasaran. Akhirnya saya coba tipis-tipis, ya udah ikutan aja itu atau belajar aja sama Pak Abi, ada 15 langkah. Saya lepas begitu aja. Biar Pak Abi yang jelasin. Karena saya nggak tahu detailnya. Itu tuh permasalahannya Pak Abi. Iya. Oke, makasih Der dari undang lagi ya. Iya Pak Abi. Untuk teman-teman UKM itu saya kalau untuk teman-teman UKM saya nggak bisa nolak lah. Nah, khususnya Pak Abi bantuin Pak. Ya, jadi gini. Tahun 2014 waktu saya pertama kali turun ke UKM itu sedih saya emang karena banyak yang nggak tahu brand itu apa. Banyak kan mereka bilang brand itu merek, brand itu logo gitu. Ada yang packaging, ada yang bilang iklan gitu. Waduh, ini kerja keras nih gua. Soalnya sebelumnya dari McD, Mayora dan lain sebagainya itu beda banget gitu. Beda ya. Nah, untuk teman-teman ya kalau mau bangun brand itu Anda perlu dua hal. Yang pertama harus tahu value-nya. Yang kedua itu harus tahu call to action-nya apa. Gitu. Nah, yang paling baik brand itu tersampaikan lewat merek. Karena merek itu kan nama ya. Iya. Jadi kalau contohnya kasih solusi itu mereknya. Iya. Nah di situ sudah ada nggak dua unsur itu, value-nya apa, call to action-nya apa, kan gitu. Coba saya jawab deh berdasarkan ilmu dari Pak Abi ya. Jadi kalau salah ya berarti mohon maaf gitu. Tapi kan saya sebisa mungkin ngikutin arahan dari guru saya. Value-nya solusi. CTA-nya call to action-nya agar memanggil dia untuk melakukan beraksi adalah sini gue kasih. Makanya kasih. Bener Pak Abi ya. Aku takut. ya. Begitu kurang lebih Pak Bi. Betul. Nah, jadi kalau paling bagus itu kalau mereknya sudah mengandung dua itu. Nah, kalau mereknya tidak mengandung dua itu, maka Anda harus membantunya dengan tagline. Kalau udah terlanjur tuh ya. Nah, udah terlanjur namanya misalnya kayak yang dulu tuh datang ke saya Likna gitu kan. Itu kan nggak ada dua itu nggak ada kan. Iya. Jadi kita kasih tagline. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Wah ngeri. Tagline aja udah berangkat bukan 1.0 tuh. Iya. Udah padahal tahun berapa Pak? Tahun 81. Guys, beliau tahun 80-an kompetitor masih sibuk ngurusin produk dan beliau dari tahun 80-an udah fokus di 2.0 ke atas ya Pak Bi ya. Betul. Kopiko kan bukan Pak Bi bilang bahwa mungkin saya pada saat itu kalau misalkan saya menjadi konsultannya dari Kopiko, mungkin saya dengan polosnya bilang Kopiko, permen kopi dari kopi biji pilihan terbaik bla 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 gitu. Tapi cerdasnya Pak Abi ini di tahun 80-an ya Pak Bi ya, Kopiko ya. Kok kepikiran langsung gantinya ngopi? Itu kan perilaku ya. Iya. Bukan jadi, kopi tapi ngopi. Sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan sama, itu gampang aja. Jadi Anda lihat iklan-iklan rokok. Ya. Iklan rokok itu nggak boleh nyebut produknya kan. Iya itu. Kata rokok aja nggak boleh. Iya. Apalagi tembakau pilihan nggak boleh. Panjangnya lebih panjang nggak boleh. Filternya lebih panjang nggak boleh. Jadi nggak boleh nyebutin produk sama sekali. Mau tidak mau mereka didorong ke atas ke 2.0, di mana yang diiklankan itu perilaku konsumennya. Ketangguhannya misal. Betul. Jadi Anda menjadi
menjadi adventure, real adventure kalau pakai jarum apa tuh. Ibu tuh gitulah pokoknya. Pokoknya. Nah, iya. Nah tapi kalau UMKM misalkan produk dia bukan rokok, karena emang nggak pengen jualan rokok, caranya gimana? Gampang aja. Misalnya dia udah nggak mau jualan, ngapain jualan rokok? Jualan makanan minuman aja misalnya. Ada jualan pecel deh misalnya gitu. Iya. Nah sekarang bagaimana caranya bikin brand? Temukan value di luar ngomongin pecel. Karena dilarang nih. Ya, misalnya begitu ya. Apaan? Anggap aja produk gue dilarang nih sama pemerintah. Jadi gue nggak boleh ngomongin soal pecel. Berarti nggak boleh ngomongin ada sayurnya misalnya. Sayurnya, sambal, kacangnya. Terus apa Pak? Gimana cara menentukan bahwa ini masuk di perilaku? Aktivitas ya, perilaku ya. Di sayang istri. Bangun tidur, itu kan perilaku ya. Iya. Setiap orang pasti bangun tidur. Oke. Bangun tidurku terus makan pecel. Nah, iya. Gak ada urusannya sama produk kan. Oh iya. Tapi gara-gara itu jadinya kita termasuk dalam mindset bahwa setiap bangun tidur berarti makan pecel. Sama Engran sarapan kedua. Oh iya. Padahal Engran multivitamin, mengandung vero sekian persen, mengandung ini sekian persen. Oke. Itu yang kita jual. Kayak Scott Emulsion juga gak sih dulu Pak B? Bukannya dijual minyak ikan pilihan, tapi bajuku dulu tak begini hingga kini tak cukup lagi. Jadi di sekolah jadi lebih tinggi. Malah ngurusin ketinggian badannya, pertumbuhannya. Dia gak bilang itu adalah dari ikan. Nah itu cara nge-brandingnya benar. Oh oke. Nah itu udah langsung ketemu belum value-nya? Apa semudah itu doang? Atau? Semudah itu. Tapi kan yang bikin susah kan para coach. Main di pinggir jurang, para pasta. Kenapa Pak? Kok mereka bikin susah? Supaya di hire kan gitu. Kan workshop seminar itu kan tujuannya macam-macam. Apakah betul-betul bagi ilmu atau funneling kan itu aja. Oh iya sih ujungnya funneling tuh biasanya tuh. Iya. Terus apa hubungannya dengan 15 langkah tadi? Kok Babi kan gampang banget ya. Ya udah pecel. Masuk ritual, bangun tidurku terus makan pecel. Itu udah harus lewatin belajar 15 langkah magnet branding. Betul. Nah, ini kita lihat nih. Udah tayang ya. Ini. Jadi langkah pertama itu yang termasuk purpose atau tujuan dari brand itu. Yang pertama kita harus tahu product insight-nya dulu. Oke, ini kita kupas boleh Pak Bi ya? Ya. Coba contoh. Product insight itu kita mesti tahu produknya apa. Terus konsumen dapat apa? Oke. Terus konsumen jadi siapa? Oke. Nah, 3 itu. Kalau itu kita dapat, wah itu enak tuh langkahnya ke depan. Kita pakai contoh kasus aja Pak. Jalani 15 langkah ini tapi pakai studi kasusnya Kopiko. Apa gimana? Boleh ya? Boleh. Coba. Nanti dulu sebelum masuk ke situ, ada orang bilang kalau nggak salah Al-Rice atau Lenders ya, saya lupa. Dia mengatakan bahwa positioning or Al-Rice, positioning is not what you do to the product. Positioning itu bukan yang Anda lakukan terhadap produk Anda. Tapi positioning itu created in the mind of the consumers. Gitu. Di sini ya? Iya. Jadi jelas dong kalau persepsi itu ya perilaku kan gitu. Iya. Terus kalau kita ketemu product insight berarti kan perilaku. Oke. Jadi, nah kenapa juga produk? Mulai dari produk. Orang mengatakan marketing, namanya itu udah market gitu. Kenapa lu mulai dari produk? Jangan lupa marketing mix itu adalah pertama produk. Oh iya, 4P-nya, P-nya pertama produk ya. Gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus dicari insight dari produknya. Oh, jadi nggak bisa, Pak Bi kan ngajarin ke kita kan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu kan. Yeah. Nah, berarti tetap harus, kita nggak pungkirin kita harus susun dari 1.0 dulu. 1.0 sebagai basic. Iya. Ya, karena itu marketing paling modern pada zamannya. Oke. Yang jualannya produk tuh. Produk. Iya, jagonya ayam gitu-gitu kan. Nah, masalahnya ada era-era nih. Era sampai tahun 90 fokus pada produk itu masih daya tarik. Oke. Daya tarik, call to action untuk membeli. Oh, oke. Nah, 90 ke atas udah berubah eranya. Udah harusnya masuk ke 2.0. 2.0 di mana perilaku
kesamaan perilaku itu membuat orang membeli. Nah, kalau banyak UMKM yang tahun 2022 masih sibuk main di 1.0? Itu karena belum ngerti aja. Oh, oke. Sementara 90 tuh harus sudah pada hijrah tuh dari 1.0 ke 2.0. Nah, tahun 2000-an itu juga udah berada lagi. Oke. Jadi yang menarik buat era ini adalah daya tarik, call to action untuk membelinya adalah kita menyatu nggak dengan produknya. Satu golongan nggak tuh? Menyatu nggak dengan brandnya. Misalnya kita nih, Anda bisa bikin brand kan? Yeah. Anda mau menunjukkan identitas Anda sebagai member dari Bisa Bikin Brand. Waduh, komunal tuh ya? Nah itu golongan belum sampai ke komunal. Belum. Masih masuk identitas. Jadi Anda mau mengidentifikasikan diri, menunjukkan pada orang bahwa Anda bisa bikin brand. Oke. Nike, kalau Nike apa? Air Jordan. Kalau Nike itu running. Oke. Semua olahraga lari itu pakai Nike. Jadi Anda mau bilang bahwa gue bisa lari loh. Gitu. Oke. Identitas. Betul. Itu naiknya dari 2.0 ke 3.0. Iya, 3.0. Termasuk sate Marangi. Ya. Saya nggak mau makan sate kecuali sate Marangi. Waduh. Artinya apa? Mau menunjukkan bahwa gua dan sate Marangi itu satu. Gua ini orang Purwakarta. Wah, susah juga tuh udah di level itu ya. Ya. Nah kalau 4.0 itu kelompok. Kalau saya pakai produk Anda, saya diterima di kelompok apa kan itu? Oh, ya. Makanya saya buatin keluarga Bisa Bikin Brand. Kalau saya pakai jaket ini diterima dimanapun. Oh. Anda ke Solo, Bisa Bikin Brand, sini kita makan bareng gitu. Oh, oke. Kan kejadian di Ares kan. Oh, Aresnya Glek. Iya, Ares Glek ke Semarang, dia lagi bengong-bengong gitu, didatengin orang. Bisa Bikin Brand ya? Ayo makan bareng yuk. Ternyata alumni Bisa Bikin Brand. Oh, oke. Gede sih alumninya Pak Abi, Masya Allah. Iya, seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia Pak Abi ya? Betul. Total ikutan workshop mungkin berapa Pak Abi? Total ratusan ribuan ya? Yang offline itu sudah 58 atau 59 ini batch. Hah? Satu batch-nya? Satu batch-nya kira-kira 50-an lah. 250 apa? 2.500. 2.500. Ya. Workshop. Belum lagi yang offline. Oh, oke. Belum lagi yang online ya. Yang online itu malah lebih banyak lagi, udah 3.000-an. 3.000-an tuh. Bayangin guys. Aduh, guru saya lagi. Saya mau ngeluarin kalkulator sakti, mau ngitung audit omsetnya Pak Abi. 2.500 kali 10 juta berapa? Ya itu kan gimmick kan. Ngeri. Ya, enggak serta-merta segitu kan. Dulu kan ya mendekati gratis lah. Ya. Nah ini itu ngomongin produk insight ya. Untuk langkah awal dia taunya nih bakal jadi apa dan lain sebagainya. Oke, udah tahu nih, ketemu, jebret. Misalnya apa? Kopiko gitu ya. Udah tahu. Terus harus pikirkan target behavior, bukan target market. Kenapa, Pak? Bukan. Kalau target market itu kan yang paling penting adalah geografi. Ya. Nomor satu. Anda terletak di mana? Oke. Karena orang marketing itu mikirin bagaimana mendeliver produk ini. Oh iya. Jualan apartemen. Ini daerah sini. Ini 5 menit ke stasiun kereta. Baru yang kedua itu adalah demand creation ya. Jadi demand creation itu ke siapa jualnya, laki apa perempuan, itu demografi. Gitu. Nah berikutnya ada psikografi dan behavioristik. Tapi ini oleh orang marketing nggak pernah diperhatiin. Kenapa? Nggak tahu atau? Karena itu target behavior. Bukan target market. Target market tuh yang kiri aja, yang dua itu aja. Oke. Demografis sama geografis ya? Betul. Oke. Nah, target behavior ini kenapa saya bilang behavior? Karena tadi 2.0 itu adalah perilaku. Oke. Contohnya gimana Pak? Cara target behavior, perilakunya dia tiap hari nggak pernah masak di rumah, begitu ya, mak-mak tuh misalnya.
Perilakunya dia tiap pagi nganterin anak ke sekolah. Ya. Oh, oke. Cocok nggak tuh kira-kira produknya ke situ? Nah, yang paling bagus itu kalau kita mengenal ritual ya. Apa itu ritual, Pak Bi? Ritual itu orang begitu kenal beli. Beli sekali namanya pembeli. Oke. Beli 2 kali itu jadi pelanggan. Oh iya, beda lagi. Iya. Nah, terus-terusan beli dia menjadi habit. Iya, oke. Habit yang nggak bisa ditinggalkan namanya ritual. Wah, levelnya udah tinggi banget dong. Ritual yang nggak bisa ditinggalkan ada lagi namanya addiction. Edik. Kira-kira produk atau merek Anda? Nah, kesalahan UKM itu dan kebanyakan klien-klien saya dari perusahaan pun itu cuma cari pembeli. Karena mereka kenal cuma marketing. Beli sekali seolah-olah udah pasti beli seterusnya. Tidak, men. Itu ada yang namanya kompetitor yang mendiserap. Tapi gini Pak Bi, mereka punya bantahan juga. Kan gue yang penting udah megang database, tinggal di follow up aja lagi. Tapi capek sih. Masa setiap mau beli follow up lagi, existing gitu loh. Gimana tuh, salah nggak kayak begitu? Nah, yang paling penting tuh bener sih cari pembeli pertama. Ya. Pastikan pengalaman pertama itu berkesan. Wah, oke. Dengan first impression. Nangkep nih bedanya marketing sama orang branding. Jadi kalau orang marketing, walaupun dia punya kuncian bahwa tenang aja kan gue udah punya database, gue tinggal follow up aja. Tapi effort guys, udah beli pertama, pas mau beli kita ngeluarin produk baru lagi, lo harus dengan bangganya punya database, mau follow up berat tuh kenalin lagi. Tapi kalau orang branding beli sekali, mau kita mau ngeluarin lagi, dia datang lagi tanpa harus di follow up ya. Kalau sudah ada ikatan emosi, itu bedanya. Itu bedanya. Oke, beda juga sama orang selling ya. Beda lagi. Kalau selling itu kan mempercepat proses terjadi pembelian aja. Oke. Wah, ini assignment-nya beda-beda loh guys, tugas-tugasnya nih. Teman-teman UMKM harus tahu nih. Begini-begini nih. Jangan cuma ada produk fotoin, you guys di order. Ininya gini lah ya. Simpelnya begini. Marketing itu objektifnya ngumpulin sales setahun. Oke. Sales setahun ini mau berapa juta piece. Oke. Nah, sekian juta piece itu di marketnya dia, di kategori dia, itu berapa persen sih yang kita mau target? Waduh. Itu orang marketing. Iya. Nah, ngumpulin dari siapa? Ngumpulin sales dari selling. Selling itu targetnya bulanan. Jadi kalau misalnya targetnya setahun itu 12 juta, maka setiap bulan 1 juta, kasarnya begitu. Ya kan? Nah, 1 juta itu yang disebut omset. Untuk mencapai 1 juta ini dikasih peluru nih. Diskon silakan, hadiah silakan. Nah, itu selling. Oke. Jadi istilah selling itu sebetulnya. Yeah. Makanya orang selling atau orang sales selalu bilang omset. Oke. Nah, kalau Anda sebagai salesman sebuah perusahaan, targetnya adalah 12 juta, terus bulan pertama udah dapat 2 juta, apa yang Anda lakukan? Oke. Biasanya? Diumpetin yang 1 juta lagi. Buat bulan depan. Ngamanin buat bulan depan. Itu selling itu. Iya. Karena targetnya segitu, yang penting revenue atau cash flow aman. Komisi masuk. Komisi masuk. Oh iya. Gitu. Kalau orang branding? Kalau orang branding justru setelah beli, bagaimana caranya membuat mereka beli lagi. Tanpa harus effort. Tanpa harus ada effort, hadiah dan segala macam. Waduh, berat juga ya. Caranya gimana Pak Bi? First impression. First impression harus ngeklik. Betul. Belajar dari zaman Derry datang ke rumah cewek pertama kali. Iya. Apa yang diusahakan oleh cewek itu? Saya harus bikin first impression yang mengena di hati Derry. Wow. Supaya minggu depan balik lagi. Kalau Derry nggak balik lagi, artinya apa? Dia gagal. Gitu. Jadi sama, produk juga sama.
Jadi kalau Anda mengharapkan dia balik lagi minggu depan, Anda harus bikin first impression yang mengena. Nah, saya belajar Pak Bi ya. Ya sampai sekarang masih belajar sama Pak Bi. First impression yang dimaksud, aduh gue kayaknya udah fix salah sih. Kayak Oreo bukan Pak Bi. Dia buat satu experience, gimmick. Dia jualannya biskuit. Tapi narasinya diputar, dijilat, dicelupin. Ya. Bener gak? Itu salah satu. Bener. Bener guys. Gue takut kirain salah. Tapi mempopulerkan itu kan perlu biaya besar. Iya sih. Namanya polling marketing kan. Iya. Nah, yang nggak pakai biaya gimana? Kan UKM selalu gitu. Kan, mau gede tapi nggak mau keluar duit kan. Kalau bisa gratis. Saya ajarin. Menarik. Jadi kalau di satu jalan ada 10 tukang sate. Oke. Bersaing dong. Iyalah. Yang paling diuntungkan yang paling ujung dong. Ya, yang paling ujung mampir gitu. Tapi Anda ada di nomor 5 nih. Gimana caranya itu menarik orang untuk datang ke Anda dan nggak ke tempat lain? Ya susah lagi. Panggil semua kru. Panggil, kumpulin rapat kan. Oke, dari mulai tukang parkir sampai kasir. Oke. Kasih perintah gini. Mulai besok lu pade harus senyum seharian. Dari pagi nangkring harus langsung senyum. Siapapun yang datang senyum dulu, baru ngomong. Oh, stimulusnya lewat senyum. Perlu keluar duit nggak? Enggak sih. Senyum gratis. Apa yang terjadi? Orang akan punya persepsi atau jadi omongan bahwa itu warung satenya Derry itu warung sate yang tersenyum. Oh, iya. Siapa yang nggak kepingin disenyumin coba? Iya. Apalagi kasirnya mantan putri Indonesia. Tahun 50-an. Ya. Nenek gue. Salah-salah Garut kulitnya ngikut ke bawah. Oke. Tapi masuk kan? Masuk. Itu karena gratis, karena nggak mau keluar duit, harus ada effort. Oh iya, bener. Berarti dengan stimulus dia murah senyum, dia gampang diingetnya bahwa ini adalah restoran atau kedai sate yang murah senyum gitu ya. Betul. Percuma kalau di dalam senyum semua, tukang parkirnya lupa dikasih tahu. Nah loh. Begitu parkir, mundur, kiri, goblok. Wah, pergi lagi dia. Oh, berarti kesimpulannya ini harus konsisten dan fokus, apalagi ya? Persisten, semuanya harus ikut. Semuanya harus ikut ya. Oke. Itu kalau mau gratis. Kalau misalnya mau pakai modal, kasih jaket. Iya. Modal. Itu. Oh iya, jaketin semua, yang warna ungu semua, betul. Merah semua, level-levelnya naik-naikin aja terus. Iya, jadi terkenalnya itu warung sate jaket ungu. Nah, iya. Jadi cuma dengan jaket doang gitu, itu bisa jadi bahan pembicaraan gitu. Iya. Apalagi yang udah level-level kelas berat ya Pak Bi ya. Iya. Itu udah. Biasanya apa pengalaman Pak Bi waktu bangun brand para ya raksasa sekarang brand itu? Apa aja Pak biasanya? Nah, stimulus buat agar konsumen ingat. Iya banyak. Tapi yang penting kita ketahui adalah era sudah berubah. Ya. Kalau dulu saya nyebutnya marketing itu kayak main bowling. Maksudnya gimana? Jadi pinnya disusun di ujung sana ya. Lu diam-diam aja ya. 10 orang disusun. Ada satu yang boncel, buang, ganti yang utuh. Iya betul. Target market itu nggak boleh ngapa-ngapain. Oke. Diam aja lu di ujung. Ntar lu gua lempar bola. Gitu kan. Oh, kendalinya dari si dilempar bolanya. Produk baru, dilempar harga murah, dilempar diskon. Nah, lu harus bereaksi, harus strike gitu. Oh, ya. Kan bola bowling itu gede loh. Iya. Itu melambangkan budgetnya harus gede. Waduh, iya juga ya. Kalau budget kecil, jangan bayangin main bowling pakai gundu. Nyampe sono kagak jatuh. Ditendang kali sama pinnya. Tendang balik. Oh, oke. Artinya berarti
kendali dari marketer. si marketernya. Lu diem-diem aja ya. Nah, tapi yang bahaya adalah sekarang ya. Era sekarang gimana? Nah, sekarang itu Anda jadi kebingungan ketika dilempar sekali nggak strike, 2 kali nggak strike, dilempar harga murah nggak strike, diskon 50% nggak ada yang beli, nggak bereaksi, pusing kan? Oh iya lagi. Karena eranya sudah berubah. Jadi mereka nggak makan diskon tuh, Babi? Oh, udah zaman sekarang sih. Karena semua penawaran juga pakai diskon ya. Betul. Nah, Oh. Walaupun produknya bagus, walaupun harganya murah, walaupun distribusinya di mana-mana, walaupun diskonnya gede, ya. Oh, 4P tuh. Tapi kalau nggak direkomendasi sama Om Dery, gua nggak beli. Oh iya nih. Aduh, berat nih. Lawannya nih sekarang nih. Nah, Iya itu juga ya. ibaratnya yang saya sebut pinball marketing. Oh, bedanya bowling sama pinball. Betul. Pinball bolanya gede apa kecil? Kecil lah. Nah, bola bowling nggak dimasukin ke pinball nggak bisa. Nggak bisa. Bolanya kayak gundu gitu. Kecil gitu. Di track gitu kan. Apa tuasnya? Wah, di track gitu. Terus muter sana. Terus ting tung kan di situ. Ada angka 300, 100, ada yang beli, ada yang nggak beli, ada yang cuma ngomongin kan gitu. Oke. Ada yang ngejelekin juga, ada yang ngebully gitu ya. Sampai akhirnya tuh bola jatuh tuh. Begitu jatuh, di bawah ada tuas nih. Iya, ini harus main nih, kalau nggak jeblos tuh. Iya, diangkat lagi tuh. Tuing. Nah, itu activation. Oh. Jadi activation tuh nggak setiap bulan activation. Dia lihat kalau nggak turun mah jangan activation. Oh, oke. Oh, irit budget dong ya. Betul. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mengendalikan. Kan kalau bowling kan kendali di tangan kita. Iya, kan pinnya diem. Nah, ini kalau bowling itu kendali di tangan siapa? Kalau pinball? Konsumen. Iya, kalau pinball. Iya, kalau pinball. Oh iya lagi. Kendali Kita nggak bisa duga bahwa mau ngomong apa dia? 300 diem aja ya. Gue mau kenain lu. Sertas. Ya nggak kena juga ya. Iya. Lah terus gimana, Pak Bi? Nah, kan ting tung itu bunyi itu apa sih? Melambangkan review, rating, recommendation. Ngomong nih sama satu sama lain karena punya sosial media. Oh, jangan dibeli ini gini. Oh, enggak gini. Wah, ini di rating ini udah jelek nih. Nah, udah gitu terus di rekomend lagi ke orang lain. Jangan dibeli. Waduh. Oke. Oh, ini di marketplace nih, Pak Bi. Sama nggak ulasan-ulasan yang bintang 1, bintang 2? Itu rating namanya. Rating. Oh 3R tadi, Pak Bi? Ya, betul. Apa tadi? Review, rating, recommendation. Dan kita harus melewati 3R ini mau nggak mau. Harus. Zaman sekarang saya sadar benar nih. Lah kalau ratingnya 5, puas? Kalau saya diundang sama Dery. Terus teman-teman Dery, siapa sih ini? Pak B ini siapa sih? Dia review dulu. Dia masuk Google, dia googling dulu. Oke. Oh, ternyata Pak B gini. Terus udah gitu dia rating. Wah, pengalamannya boleh nih. Dia putuskan. Gue masih belajar sama dia. Oh, kita buktiin aja kali ya. Aduh, maaf nih kita nggak sopan Pak Abi. Coba kita buktiin, kita googling sama Pak Abi ya. Dan minta tolong Dan. Izin nih Pak Abi ya. Ya, nah, ini nih. Kita praktek bareng-bareng karena memang insya Allah mau membantu buat para UMKM juga nih ya. Coba. Pertama pasti melewati fase review dulu ya Pak Abi ya. Review, rating, baru the recommendation. Betul. Dia nge-review dulu. Kalau cocok dia rating sekian sampai sekian. Kalau dia puas, dia akan rekomendasi ke temennya. Betul. Izin Pak Bi ya. Silakan. Ketik nama Pak Bi nih. Supaya saya nggak cuma dibilang Om Dok. Wah. Coba. Ini saya memposisikan sebagai perilaku konsumen yang zaman sekarang itu eranya bukan bowling marketing lagi guys, tapi pinball marketing. Jadi nggak bisa tiba-tiba bilang, ada yang bilang misalnya gaungnya produk ini enak, produk ini gratis, produk ini potongan harga sekian. Beli udah berat tuh kayak gitu tugasnya tuh. Soalnya si kita ini nih konsumen nih para ya mungkin ya anak-anak zaman sekarang tuh dia nggak bisa begitu. Dia mesti melakukan satu riset dulu atau review dulu. Nggak main-main nih, ngeri nih funnel sekarang ya Pak Bi. Funnelingnya gawat-gawat. Coba ketik Subiakto Priyo Sudarsono. Coba enter. Nah ini posisi saya nih ketika Pak Abi duduk dikasih solusi, saya anak zaman sekarang, siapa nih bapak-bapak ini nih misalnya? Wikipedia. Saya kagak ada Wikipedia. Yang nulis bukan saya. Wikipedia.
Gimana sih cara masuk Wikipedia? Oke. Praktisi branding 50 tahun. Di Wikipedia. Dibahas juga tuh. Seorang praktisi branding yang sudah berkiprah selama 50 tahun. Bawa lagi coba. Tuh, atau biasa ini lagi nih, adalah seorang praktisi branding yang sudah berkiprah selama 50 tahun dari tahun 69. Semuanya begitu bilangnya, Pak Bi. Iya. Perusahaan periklanan melahirkan brand-brand legendaris. Hotline advertising. Coba lagi. Ada guys, semuanya guys. Coba. Ini. Terus lagi, bawa lagi. Tuh ada di LinkedIn, bawa lagi. Terus site.id. Yuk kenalan sama Bapak Branding Indonesia. Coba lagi. Praktisi branding selama 50 tahun. Semuanya ngomongnya begitu, Pak Bi. Iya. Pakar branding lebih dari 50 tahun. IndonesiaBrandForum.com. Nah, itu value-nya saya. Yang saya perkenalkan pada publik adalah saya ini praktisi branding 50 tahun. Nah, sekarang diketik Dan. Coba Dan. Praktisi brand 50 tahun. Coba, ini kita cocokin nih. Praktisi ini sama-sama. Saya memposisikan sebagai market nih guys, sebagai konsumen nih kan akan begini ngelakuinnya pasti. Nggak main. Enggak sih, jangan-jangan dia ngeklaim doang kan gitu. Ya, coba praktisi branding 50 tahun. Emang bisa langsung kena nama Pak? Lah iya. Subiakto Priyo Sudarsono. Lah kok bisa ngebaca langsung begitu ya? Coba. Aduh saya bingung nih. Saya jadi deg-degan. Kira-kira positioning saya apaan ya? Coba lagi. Keluar lagi Subiakto Priyo Sudarsono. Ketika keywordnya praktisi branding 50 tahun tuh di atas tuh. Coba lagi. Sampai ada di Shopee noh. Oh, kalau ini nih apa namanya? Buku. Ini buku apa namanya? Orang jual gelap tanpa izin saya itu. Loh itu bukan reseller. Bukan reseller kita. Iya enak banget ngambil untung nih. Iya, jadi dia ngambil nggak tahu dapat materi dari mana gitu ya. Kan saya banyak ngisi kelas nih. Maaf Pak Bi, di sini Pak Bi, mic-nya. Iya. Akhirnya disusun sama dia dijual. Iya. Gitu. Lah kan Pak Bi terdaftar semua di Haki dan Hak Cipta. Iya, tapi kan Shopee tidak peduli kan kalau Shopee. Di lain tempat nggak ada. Hati-hati loh Pak. Gua kemarin guys ikutan workshop Pak Abi di bawa pengacaranya beliau di belakang ya kan. Bawa lagi. Keluarnya Pak Abi semua ya. Gimana Pak bicara relate gitu ya? Nah, jadi ini ada hubungan sama value juga pasti kan? Betul. Jadi yang namanya brand itu, kalau namanya digital brand, itu nama, kalau diketik nama keluar value. Oke. Kalau diketik value keluar nama. Dan itu kalau udah berhasil dan tepat, artinya dia sukses membangun digital brand. Kalau di review, bener nih. Gua ketik Subiakto keluar praktisi branding 50 tahun. Oke. Gua ketik praktisi branding, wah keluar nih Subiakto, bener nih. Langsung di rating. Ratingnya gimana? Itu gimana tuh? Wah udah pengalaman 50 tahun. Oke. Pasti udah jam terbangnya udah berapa tuh? Profesional aja cuma butuh 10.000. Iya. Which is 5 tahun kan? Iya. Nah ini 50 tahun, 100.000 jam terbang. Iya kan? Betul. Dan gak mungkin kalau 50 tahun umurnya 35. Masa pengalamannya ngalahin umurnya? Nah itu, jadi itu penting banget. Ini apa namanya, pelajaran digital branding itu kayak gini sebetulnya. Nah toolsnya silakan. Kan kita harus tahu mindset, skill set, dan tool set. Aduh apalagi Pak Bi? Tool setnya itu pakai Facebook Ad lah, pakai nah, itu tools itu. Itu bukan strategi, itu tools. Alat gitu. Lah, kalau ada yang bilang bahwa saya akan bikin workshop bagaimana cara strategi Facebook Ads. Nah, itu skill set. Yang diajarkan skill set. Toolsnya diajarin juga. Tapi mindsetnya benar apa enggak? Bahwa disebut namanya keluar value-nya, disebut value-nya keluar namanya. Gitu. Saya sekarang deg-degan nih. Nggak usah cari nama-nama saya ya. Saya setting dulu bentar. Nggak usah Pak. Nggak usah. Berantakan. Saya harus aduh jadi malu. Ini caranya gimana Pak Bi? Saya sangat kerdil lah Pak, ilmu begini-beginian lah Pak. Ya, nomor 1 fokus. Fokusnya ya. Jadi Anda cuma ngomong tentang brand aja. Saya nih ngomong tentang brand. Ada nggak postingan saya ngomong tentang selain brand? Oh iya. Ya.
brand dan turunannya. Turunan dari brand apa sih? Copywriting, video shooting, penyutradaraan, kemudian selling. Itu memang masih turunan dari rumpun brand kan gitu. Berarti Pak Bi nggak pernah ngomongin finance? Nggak pernah. Meskipun misalnya tahu gitu? Meskipun saya tahu bahwa dengan finance kita bisa mengubah brand menjadi uang. Tapi itu jangan dikeluarin materi itu? Ya kalau sekali-sekali boleh. Oke. Untuk memperkuat. Jadi saya kan bikin workshop nih, bukan workshop sih. Ya seminar lah, seminar. Bareng Pak Budi, bareng Yusak, bareng Pak Harmala gitu ya. Kita bikin rangkaian bagaimana mengubah brand menjadi uang gitu. Waduh, monetisasi itu ya? Iya, harus ikut tuh teman-teman. Iya dong. Kalau nggak tahu nih apa brand gue nilainya berapa. Iya bener tuh. Kasih solusi, keren. Kalau dijual harganya berapa? Waduh berapa ya? Garuk-garuk deh. Iya bener sih. Saya juga ngalamin sekarang malah. Oh oke. Nah tadi kan kita ngomongin fokus ya. Kalau ngomongin fokus artinya misalkan para UMKM atau mungkin perorangan deh bangun personal brand misalnya nantinya personal branding gitu. Punya bakat atau punya keahlian lebih dari satu Pak Bi. Misalnya jualan juga boleh deh UMKM. Ya kan? Tadi kan kita ngomonginnya misalnya mentor atau coach atau apapun itu kan kalau memang bahasa brand aja. Kayak Pak Bi misalnya nggak bahas finance. Sama juga ya berarti kalau ke produk UMKM kalau dia bisa bikin ayam, ikan, tapi maunya difokusin yang mana gitu ya? Ya. Itu sama juga tuh Pak. Ya sebaiknya memang fokus di mana yang kontribusinya istilahnya itu paling tinggi. Jadi kenapa saya pilih brand, walaupun keahlian saya dari ujung ke ujung gitu ya, itu karena dari ujung ke ujung itu turunan dari bikin brand. Bisnis misalnya? Ya bisnis itu bagian dari brand, karena brand adalah intangible value dari perusahaan. Wah berat nih. Oh oke. Kalau perusahaan tersebut, misalkan dia fokusnya pada tangible, bukan intangible. Itu gimana? Contoh gini, gampangnya gini lah. Dari beli rumah, 100 juta, lalu didiemin aja tuh rumah. 10 tahun lagi harganya jadi 1 miliar. Iya, fluktuatif kan tanah. Itu kan kita diemin aja. Loh iya benar juga ya. Itu namanya intangible value. Oke. Saya tanya, wah tambah kaya dong Der kamu. Iya Pak, saya sekarang 1 miliar nih gitu. Duitnya mana? Nggak ada Pak, nggak saya jual. Oh iya, betul. Nah, kapan Derry menjadi lebih kaya dari 10 tahun lalu? Kalau dijual. Oleh karena itu kalau bikin bisnis baru di setup, langsung diperencanakan kapan mau dijual. Oh, ini sama nggak halnya dengan fenomenal startup sekarang yang targetnya exit IPO? Nah, kalau startup itu exitnya dicepetin. Karena apa? Uang exit pertama dipakai untuk gedein. Supaya nanti exit terakhir itu gede banget ya. Oh, valuasi, valuation game tuh. Nah, ketika rumah itu gak didiemin sama Derry, gua kontrakin. Iya. Misalnya setahun 50 juta. Kan mungkin sama dengan harga rumahnya kan. Iya. 50 juta. 50 juta dalam 10 tahun tidak akan lebih besar dari nilai rumahnya itu sendiri. Iya. Jadi meskipun disewain terus sampai 10 tahun, ternyata hasilnya masih lebih kecil dari kenaikan intangible value-nya. Oke. Ini menarik ya guys. Bedanya intangible asset sama tangible itu adalah kalau intangible asset kan memang kan sifatnya yang nggak kelihatan ya. Sama tangible kan berarti kan kelihatan. Kita diemin aja dia naik kan gitu. Apalagi kita pelihara kan gitu. Misalnya gimana? Rumah, investasi rumah tuh Pak. Ya, rumah. Ini dari awal udah ruko atau rumah? Oh, harus ditetapin deh. Ya itu rumah yang ruko atau rumah tempat tinggal kan gitu. Oh, oke. Itu udah beda peruntukan kan. Oke. Dari awalnya itu udah kita kasih value. Oke.
Intangible-nya yang kayak gimana nya? Intangible itu kenaikan tadi. Misalkan harga. rumah tadi harganya 50 juta, 10 tahun lagi akan jadi 5 miliar. Nah, Oh. itu adalah intangible value. Iya. Nah, di semua perusahaan di dunia, kalau mereka IPO atau mengundang investor, itu selalu nilainya lebih tinggi daripada yang rumahnya itu sendiri. Jadi kenaikan dari brandnya itu lebih tinggi daripada physical bisnisnya. Oh, oke. Artinya kalau pakai branding lebih dahsyat lagi. Jadi kalau misalnya jualan nih tanpa pakai branding, hasilnya ya sama kayak kontraknya rumah tadi. Iya betul. Jadi kalau rumah bedanya didiemin, naik 5 tahun 10 tahun lagi, tapi kalau dikontrakin, ya udah. Ya segitu aja. Segitu aja tuh. Ya. Oke. Cuma kesulitan para UMKM kan berat ya Pak ya. Maksudnya gimana cara memvaluekan mereknya? Nah itu yang harus dirubah. Oke. Jadi kata berat itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, kata berat itu nggak ada. Karena saya membangun brand, bisa bikin brand atau Pak Abi ini kan boleh dikatakan tanpa biaya. Orang cuma posting-posting doang. Wah tapi kan postingnya ada kaidahnya guys. Ada value-nya kan. Iya. Itu yang berat tuh kayak gitu tuh. Yuk kita menuju ke, waduh nih 15 langkah. 3-nya baru purpose-nya itu adalah adoption kategori. Belum bahas kategori and competitor, brand positioning. Panjang banget. Sampai baru jadi tuh. Ya kan terreputasi bahwa oh ini McD, oh ini Kopiko. Ya. Betul, orang saya ngajarnya aja 3-4 hari. Berarti kan memang panjang. Artinya apa? Sebetulnya untuk mencari value-nya cuman 3-4 langkah ya. Tapi akibat dari value tadi melebarnya kemana? Ke nama lah, ke tagline lah, gitu. Ke logo lah. Jadi semuanya itu menjadi sebuah value yang sama, yang mendukung gitu. Artinya kalau kita belajar mengenai 15 langkah magnet branding ini adalah kita mau ngebuka satu unit bisnis, entity baru atau IP baru gitu ya. Ya. Itu udah tinggal ngikutin aja sampai tahap akhir, insya Allah jadi tuh, diinget tuh. Betul. Kayak bisa bikin brand itu kan mereknya bisa bikin brand. Oh iya ini bisa bikin brand. Ya. Tagline-nya bisa bikin brand. Komunitasnya bisa bikin brand. Cerdas Fabi. Wah yang berat begitu tuh. Berat. Ayo guys, semangat guys. Ayo yang merek-merek Anda namanya masih pakai nama singkatan suami istri. Ayo semangat. Aduh belum ada value sama call to action tuh. Aduh berat juga ya kalau begitu ya. Pakai slogan tagline. Berapapun Anda gerojokin nggak akan keluar value-nya. Oh iya. Udah gitu mainnya masih di 1.0 lagi. Kalau ketemu value sama call to action, nggak pakai duit juga jadi brandnya. Masa iya Pak? Iya. Tapi kalau nggak ketemu value sama call to action, ya berapapun Anda gerojokin nggak jalan itu. Iya benar. Apa istilah bakar-bakar duit berat juga. Berat juga. Oh iya. Aduh saya mau kritisi coba, tapi mudah-mudahan ini nggak menyinggung nih ya. Nggak tahu Pak Binter menyikapinya seperti apa. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kenapa mungkin kita mengingatnya adalah Shopee sama Tokopedia doang kali Pak Bi. Sementara kan ada Blibli, Lazada, apalagi sih? Zalora ya. Zalora tuh Lazada. Tuh saya aja nanya, berarti kan mungkin belum greget apa gimana? Kenapa Gojek kapal? Iya, kenapa Gojek kapal saya? Karena memenuhi 2 syarat itu. Value-nya adalah Jack. Si ojeknya itu ya. Call to action-nya adalah Go. Oh iya tuh, berat tuh. Maxim ya nggak keinget sih, belum keinget kali kalau saya sekarang. Sama kayak Bukalapak juga memenuhi dua-dua itu. Oke. Lapak itu value-nya. Call to action ini buka. Nih gue buka nih. Oke. Lazada tuh Pak? Tokopedia sama. Sama ya? Value-nya Pedia. Pedia itu kan sesuatu yang apapun lu cari ada gitu. Iya. Palu gada lah ya. Iya. Wikipedia gitu kan. Nah, terus call to action-nya toko. Apa yang lu cari? Semua banyak toko di sini nih. Kayak gitu. Jadi nggak gampang loh bikin merek itu, nggak gampang. Iya. Jangan anggap enteng. Kalau salah ngasih merek, berapapun digerojokin nggak balik tuh duit. Karena nggak ada value sama call to action. Betul. Oh, oke. Butuh tagline. Tagline sama slogan sebenarnya sama nggak sih Pak? Apa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dong? Kalau tagline itu sesuatu yang melekat ke brand.
ya, ke value, melekat ke value. Ya. Kalau slogan itu melekat ke event atau produk. Baru lagi nih guys. Ayo semangat yuk, semangat yuk. Saya pikir mirip-mirip tuh. Slogan gimana Pak contohnya Pak? Contohnya, waktu saya kampanye Posibowo, waktu itu tagline-nya serahkan pada ahlinya. Oke. Ya. Slogannya coblos kumisnya. Oh. Lebih ke event ya. Sama aja Indomie tagline-nya seleraku. Begitu pas bulan Ramadan, hari ini kita puasa. Hari ini kita puasa. Oh iya. Buka puasa bersama Indomie. Itu jadi slogan itu. Oke. Ngomongin Ramadan. Kenapa Coca-Cola selalu hadir kok pas di Ramadan? Hubungannya apa Mas Oda? Karena Coca-Cola itu value-nya adalah festif. Sesuatu kemeriahan. Oh, memang dia ngerancangnya begitu? Ya. Makanya kayak apa namanya? Coca-Cola itu kan open happiness sekarang. Oh, iya. Open happiness itu begitu Anda buka Coca-Cola bunyinya apa? Cas. Itu adalah the sound of happiness. Emang dirancang sebegitunya, Pak? Yes. Emang iya? Guys, lu ikutan deh workshop Pak Abi deh. 15 langkah ini penting banget loh. Ini saya ngobrol di depan beliau aja. Ya Allah, sampai random aja saya tanya Coca-Cola dijawab. Gara-gara cas. Masih sih Pak cas? Iya juga cas. Oh iya ya. Cas itu sesuatu begitu Anda dengar suara itu artinya somebody is happy. Somebody lagi happy nih. Yes. Gitu. Open happiness. Oh iya. Kok nggak kepikiran Sprite sama Fanta? Ya nggak tahu. Jangan tanya saya lah. Kecuali saya yang bikin branding. Iya maaf. Iya nggak, maksudnya artinya kan itu juga bisa terjadi dengan kayak peperangan antara mungkin teh botol sosro sama teh pucuk harum gitu kan. Nah itu kan kayak begitu-begitu tuh. Jadi kalau ada yang nggak jeli, akhirnya ya mungkin effort tuh. Ya tanpa mengurangi rasa hormat lah, kayak misalnya ST, Fresh Tea itu kan ngejarnya sekuat tenaga tuh. Iya kan? Mungkin begitu kali Pak ya. Ya karena dia kasih namanya cuman sebagai nama gitu. Ya, iya. Tapi nggak ada value-nya gitu. Mighty. Tapi kan ada tehnya juga ya. Tapi apa yang salah ya Pak? Apa gara-gara apapun makanannya minum teh botol sosro dan rasa teh terbaik ada di pucuknya, gitu kali ya? Iya itu mungkin value yang mereka pakai ya. Iya. Guys, yuk semangat yuk, 15 langkah branding nih. Ketiga, adoption kategori. Ya, ini saya mesti pindah nih slide-nya. Nah, ini. Wah, ini materi favorit saya. Nih ya, saran saya buat Anda para UMKM, ini jangan di-skip. Saya waktu ikutan workshopnya Pak Abi, ya bisa bikin brand. Ini saya tahu dari sinilah saya sudah mengurang-urangi bahwa yang namanya potong-potong harga, banting-banting harga. Gawat loh guys, ada fenomenal FOMO di sini juga tuh. Iya kan, ini slide tuh mahal loh ini loh. Pak Abi menerjemahinnya juga luar biasa loh. Kalau di googling ada ini. Oh ada ya Pak ya? Ada. Tapi orang ini bikinan siapa tuh? Mana sih? Ada yang bikin saya lupa. Iya. Loh tapi kan penjelasan dan tafsirannya kan beda-beda. Oke, ini menarik nih. Boleh Pak dibahas tipis-tipis sih. Dikit. Ini bagus banget guys. Udah lu ikutan workshopnya Pak Abi deh, ntar deh insyaallah deh. Jadi kalau Anda jualan produk, itu terbentuklah sebuah kelompok namanya pasar. Ya. Nah pasar itu tanpa disadari terdiri atas 5 karakter ini. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Ada yang innovator yang memang mencari produk itu. Ada yang namanya early adopter yang memang dia itu mengadopsi secara cepat, atau early majority, orang umum yang mengadopsi karena early adopternya udah beli. Oh oke. Gitu. Jadi ini nyambung sebetulnya Pak? Nyambung. Nah yang terakhir yang belakangan itu late majority, orang-orang umum yang bereaksinya lambat gitu. Nah yang terakhir laggards. Laggards itu yang paling terakhir. Gitu. Jadi misalnya nih coba penjelasannya. Jadi apa tuh? Membeli karena baru. Jadi motivasi belinya itu karena baru. Oh, ini anak-anak FOMO di sini nih. Berapa persen Pak? Oh 2,5% doang ya? 2,5%. Oke. Nah supaya ada ilustrasi kita ngomongin kafe nih. Boleh. Ya. Kalau Anda mau bikin kafe,
Anda sudah pasti dapat 2,5%. Karena ada orang-orang yang memang nyari kafe baru. oh iya ya, entah itu konsumen atau konten kreator. Ya pokoknya konsumen lah ya. Konsumen. Nah, Oke. dia selalu cari yang baru. Oleh karena itu kalau Anda bikin kafe, Anda mesti riset dulu di daerah ini kapan akan ada kafe baru. Waduh, PR juga ya. Ya. Oke. Misalnya katakanlah setahun lagi. Aha. Pastikan setahun itu Anda sudah harus mengambil yang merah dan yang abu-abu. Setahun harus ngambil merah dan abu-abu. Iya. Gimana Kenapa? Karena innovator udah pindah, dia nyari kafe baru lagi. Oh iya, makanya persentasenya dikit. Betul. Cuma 2,5% nih anak-anak FOMO nih. Jadi dia maunya baru masuk. Tukang nyoba gitu, nyoba. Gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, betul. Nah, biasanya kalau yang tukang nyoba udah masuk, yang early adopter ikut masuk. Karena apa? Karena Dia pengen buktiin. Oh. Gitu. Jadi fokusnya dia itu pada terobosan. Ini cuman baru aja atau ada sesuatu yang beda yang menerobos kebiasaan kafe gitu. Oke, sambil diskusi Pak Bi, menarik. 13,5% early adopters itu di dalam 13,5 itu ada 2,5% dari innovators. Enggak ada. Jadi innovators anak-anak FOMO tuh coba nyicipin pergi. Dan dia nggak jalan ke sini, tapi anak-anak early adopters tuh dapat respon dari anak-anak FOMO nih. Betul. Dia mantau doang nih. Kok rame nih kafe, masuk ah. Gitu. Oh. Begitu masuk, wah bener nih Instagramable nih tempat ini. Boleh gua datang lagi nih. Gitu. Oh iya, makanya lebih gede sih kayak gitu-gitu sih angkanya tuh 13,5% tuh. Betul. Oke. Nah setelah para bosnya nih pada ke situ, anak buahnya lihat nih, weh bos ke situ nih, gua mesti ke situ. Karena proven. Terbukti. Iya, jadi yang berikutnya ini yang dicari adalah proven solution. Oke. Gitu. Jadi kalau para bos udah bilang it works, gue ikut dah. Gitu. Oke. Ini penerjemahannya ini materi mahal loh guys. 13,5% early adopters artinya biasanya diperlukan influencer atau endorser ya. Betul. Di situ baru perlu influencer atau endorser. Makanya ketika kita lihat bahwa Raffi Ahmad udah masuk kafe tersebut tuh. Saya mungkin ada di early majority. Proven nih, Raffi aja nongkrong di situ tuh. Iya. Oh ya. Atau bosnya tadi anak buahnya ngelihat. Betul. Nah kalau early majority butuh testimoni. Butuh orang-orang yang mengaku, gue udah ke situ guys. Keren nih tempatnya. Oke, lebih gede sih memang si porsinya tuh. Kasirnya mantan putri Indonesia. Umur tahun 50. Saya gak mau kejebak lagi. Udah wah aja. Nah, kemudian setelah kita dapat yang abu-abu, itu udah 50% pasar kita kuasain. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau kemudian kita masih mau gede lagi, mau buka cabang segala macam, kita masuk ke sini. Membeli karena lebih menguntungkan, fokus pada perbandingan, di sini diperlukan testimoni. Oh. Dibandingkan kafe yang pernah gue datangi, ini keren nih. Social proof ada hubungannya di sini Pak? Di situ justru. Oke. Social proof itu untuk menarik yang membanding-bandingkan itu, yang ragu-ragu. Sama ya, kenapa 34% juga ya Pak? Dibanding early majority? Ya. Kira-kira segitulah sama besarnya. Oke. Dia testimoni, oke. Karena majority itu ya, namanya majority kan kalau dijumlah berapa tuh? 34 sama 34. 68. Oke. Gitu. Nah, lalu terakhir nih, Lagarde 16%. Ini maksudnya membeli karena nggak ada pilihan lain. Fokus pada terpaksa, di sini diperlukan insentif, diskon, bonus. Ini itu scarcity. Iya. Oke, kenapa kecil, Pak? Ya, karena kelompok itu kelompok yang susah berubah. Kalau makin ke depan kan makin mudah berubah. Mereka yang berani ngambil risiko untuk berubah itu innovator. Oh iya. Masuk ambil risiko, wah ini bisa nggak enak nih kopinya. Ya udahlah gue coba gitu. Oh iya. Nah, Lagarde itu ada orang yang pelit kayak begitu. Ya orang yang pelit. Ntar aja ya kalau udah kejebak banyak yang kejebak. Iya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri dan nggak bisa
hilangkan ini karena dia ada nih di Indonesia. Ada. Artinya main potong-potong harga masih works, berarti masih oke dong main 1.0. Nah, begini, kalau Anda sudah main potong harga atau main diskon, itu artinya sebuah pengakuan bahwa yang Anda sasar itu lagarde. Dan itu salah? Enggak juga. Oke. Contoh, saya pernah ngalamin nih. Waktu saya launching Bukrim. Waduh, cuma Bukrim yang bisa begini. Betul. Tahu nggak Aldan? Ini anak-anak 90-an nih, berapa lahir? 98. Anda lahir di pas lagi krisis moneter ya. Jangan-jangan orang tua Anda lagi ricu-ricunya tuh. Oke, terus. Nah, jadi Bukrim itu sabun colek. Tahu saya. Nah, saat itu pasar sabun colek itu dikuasai oleh Wings Group lah. Ekonomi kan Wings Group? Wah, Sabun ekonomi. Terus ada Wings Biru, iya. Dangdut gitu. Itu menguasai 80%. Iya. Dari market itu. Oke. Nah, berarti sisanya 20% dong. Iya. Di situ rame-rame itu ada kita ya, ada Bukrim, kemudian ada UKM itu segala macam. Jadi saingannya ya UKM di situ. Oke. Tapi yang kita sasar kan bukan UKM. Oke. Jadi kita sadar bahwa kita dapat sisa pasar yang tertarik kalau ada insentif, yang beli kalau kepepet. Oh iya tuh. Gitu. Oke. Jadi akhirnya begitu launching kita nggak lewat innovator karena udah pada punya merek sebelumnya kan. Begitu launching kita kasih diskon. Buy one get one free. Oke. Dengan tujuan mendidik pasar. Agar supaya daripada beli satu Wings Biru, beli satu Bukrim, dapat ekstra satu. Oh. Kalau satu pouch itu 1 minggu, 2 pouch berarti kan 2 minggu. Iya. Di situ kita mendidik konsumen, ini lo wangi baru, ini lo lembut baru, ini lo busa baru gitu. Ini cerdas banget ya Pak Bi ya, susah tuh begitu-begitu tuh. Ya. Gitu. Harus ngebaca juga semuanya, behavior dan lain-lain ya. Itu kita harus pastikan bahwa first impression ketika pakai Bukrim itu semua itu bergerak. Ya aromanya, ya lembutnya, ya busanya, ya bersihnya. Berarti memang main di 1.0 ya? Oh, ya memang itu barang memang barang kan? Itu ya? Produk kan. Oke. Nah setelah coba, seminggu nggak cukup, 2 minggu. Kita pikir nih, setelah 2 minggu dia pasti beli kita punya meskipun harganya normal. Taunya? Nggak bisa, ternyata 2 minggu nggak cukup. Oh, lanjut di program 2 minggu lagi, lanjut lagi sampai setahun. Nah setelah setahun ternyata baru mereka menerima, oke nih, gue udah nggak bisa pindah ke lain hati nih, gue udah jatuh cinta sama Bukrim nih, balik ke yang lama itu mantan bos. Oh, oke. Gue masuk ke sini, jadi akhirnya dia beli Bukrim dengan harga normal. Oh, keren juga ya. Saya pikir bakal kena giveaway Hunter. Atau promo Hunter tuh begitu-begitu tuh. Enggak begitu. Karena ada unsur pendidikan tadi. Oleh karena itu first impression itu penting. Ingat ya, high call to action ya. Iya, high call to action. Itu first impressionnya di situ harus kagum, harus surprise, harus kasmaran. Kan? Iya, ujungnya tuh di situ tuh. Tapi kan sebelum itu harus melewati fase yang Pak diajarin apa? Betul. Takut, was-was, marah, baru dia kagum, sampai ke kasmaran. Tuh rumus call to action juga cakep tuh. Buat auto closing tuh guys. Workshop. Mantap. Sabar ya, jangan buru-buru daftar teman-teman semua. Pak Bi, saya mau ada pertanyaan mengenai yang tadi ada sambungan dari Bukrim tadi Pak Bi. Tapi gak tahu Pak Bi mau jawab apa enggak. Asia kan dulu sempat viral Pak Bi. Iya kan? Bakri ya? Iya kan? Rp1.000 telepon sepuasnya. Koreksi kalau saya salah. Sekarang udah gak ada ya? Udah gak ada. Apa jangan-jangan mungkin gara-gara orang mau nyamperin itu gara-gara Rp1.000 telepon sepuasnya. Nah sekarang begitu mungkin udah dihapus promonya, orang udah males ditinggalin. Gimana sih? Saya jawabannya begini. Kenapa Bukrim beli satu, artinya harganya utuh sama dengan toko sebelah, tapi dapatnya 2?
Iya. Kenapa nggak langsung bilang aja harganya separuhnya toko sebelah? Iya, kenapa tuh? Karena orang jadi fokus ke harga. Wah, keren. Ya kan? Iya lagi. Ya. Padahal bukan itu yang dicari si Lagarde sini. Adalah si benefit insentif itu ya. Dan waktu insentif itulah kita didik dia dengan produk kita. Nah kalau handphone 1000 kan nggak ada pendidikannya. Apa yang membuat dia nyangkut? Menarik. Harusnya kalau di situ Pak Abi menjadi brand konsultannya, Pak Abi akan lakukan seperti apa? Kalau tiba-tiba ada project dari Bakri? Ya clarity-nya, jangkauannya, terus nggak putusnya kalau pindah area. Waktu itu putus sih memang. Ya kan telepon kan yang handphonenya yang kecil hitam ada. Akhirnya apa? Oh kok putus-putus sih Der? Lu murah minta lempeng. Oh gitu mainnya. Ya. Waduh, panjang nih guys. Ini belum lagi di workshop Pak Abi kali ya. Di sini ini Pak Abi aja baru buka berapa persen tadi, Pak? Baru 3 kan dari 15 ya. Masih panjang perjalanan Anda. Belum masuk ke halaman 4. Apa nih halaman 4? Coba. Langkah keempat ini yang paling penting dari semua langkah ini. Oke. Di mana Anda harus mengenal kategorinya. Dalam kategori itu Anda harus tahu siapa pesaingnya. Waduh. Bagaimana membuat pesaing tidak relevan. Waduh. Anda memonopoli pasar. Waduh, akuisisi nih. Anda keluar dari Red Ocean ke Blue Ocean. Wah, ini nih yang dibutuhkan UMKM nih. Sama-sama jualan topi, kok dia laku? Gua enggak tuh, ya produk lu sama. Dan lu main di ranah yang banyak pemainnya. Udahlah, ini sampai 4-5 kali podcast nggak kelar ini. Karena detail banget ya Babi ya. Iya. Tapi bocorin tipis Babi di sini Babi. Boleh dong, dikit aja dikit. Okay. Gimana cara kita bersaing dengan kompetitor? Oke. Contoh Kopiko aja ya. Kopiko boleh. Kopiko itu kalau di kategori pertama, kategori aslinya, dia tuh permen. Iya memang betul. Permen kan? Permen. Produknya permen kan? Pesaingnya siapa? Wah di zaman itu? Nano, Fix, ada kapal api, ada macam-macam kan? Iya banyak lah ya gitu. Nah sekarang bagaimana dengan satu langkah mereka tuh hilang? Ya, Papi nanya saya nanya siapa? Gak tahu. Ya kan? Nah itu caranya ada di sini. Oke. Gitu. Gimana? Dengan nambahin yang aja kan saya bilang itu. Yang? Ditambah yang aja. Kopiko permen yang? Kasih solusi podcast yang memberikan solusi kepada UMKM agar bisa bikin brand. Oke. Membuat yang lain menjadi tidak relevan karena beda fokusnya. Ya kan? Oke. Nah, Kopiko yang gantinya ngopi. Oh, lewat sih semuanya langsung. Yang lainnya kan tiba-tiba, kalau saya cari yang gantinya ngopi, ya udah. Kan permen Chelsea dulu ada yang permen kopi juga, Pak. Iya, tapi kan tidak gantinya ngopi. Oh, dia cuma permen gitu. Iya. Aldan tahu nggak permen Chelsea? Taunya Chelsea bola kan Anda? Saya tahu loh. Udah nggak ada lagi nomornya. Saya masih SD tuh makan permen Chelsea tuh. Gitu. Oke. Nah ini penting juga. Kenapa kok Pak Abi beda dari praktisi brand yang lain? Karena Pak Abi adalah praktisi brand yang 50 tahun. Oh ya. Cari deh kalau itu menjadi penting 50 tahun itu. Cuma saya yang ada. Monopoli kan. Berat lawannya bos. 50 tahun bos. Iya. Ya kalau pengen tahu mungkin buka workshop aja kali Babi ya. Iya udahlah. Kita di workshop ini saya buka semuanya lah. Semuanya ya Babi ya. Iya. Sepakat. Setuju kan teman-teman ya? Ini 15 langkah ini. Harapan saya semua yang ikut workshop bisa bikin brand. Waduh. Tapi kenapa dari sekian ribu alumni kok ada yang bisa, ada yang enggak? Nah itu kapasitas. Terus caranya mereka harus nonton ulang-ulang video rekaman ya? Ya harus
bertanya di komunitas kita kan. Oh iya. Itu kan terjadi exchange information, ada sharing segala macam. Kita sediain semuanya. Semuanya ya Pak Bi? Ada di situ. Oke. Dari nanya sama Oksan kan bisa. Nanya Raja kan bisa. Iya. Nggak harus ke Pak Abi kan? Iya benar. Ada Bayu ya alumni ya. Iya betul. Wah lengkap tuh. Kemarin tuh saya ketemu para alumni tuh Babi bikin catering tuh, masya Allah tuh. Asik gitu. Ada yang skincare 400.000 followers sih gede-gede banget, masya Allah. Situ saya kayak anak pemain kemarin sore gitu ya. Kasih solusi. Itulah gimana caranya Pak Bi? Maksudnya mungkin lagi dibuka pendaftarannya dan berapa partisipannya, atau mungkin apa yang didapat oleh mereka kan sekarang kan kabar gembiranya teman-teman udah bisa daftar ya. Ya udah bisa. Workshop Pak Bi yang 15 langkah magnet branding ya Pak ya. Ya itu nanti tanggal 18, 19, 20. 18, 19, 20 online. Cakep. Jadi teman-teman di luar sana, di luar daerah itu yang jauh-jauh ya kayak misalnya di Mandalika itu tetap bisa belajar. Oh iya. Dan setelah belajar Anda diundang masuk ke member area. Di mana Anda bisa mengulang workshop itu berkali-kali. Iya, saya nontonin tuh, kan saya masuk situ juga tuh. Iya. Akhirnya bisa bikin kasih solusi itu. Akhirnya saya bisa bikin brand. Iya, karena enaknya ditonton ulang-ulang dan lain sebagainya, pelan-pelan bisa oke, nice. Ayo teman-teman, gimana caranya? Saya mudahkan teman-teman untuk ngeklik di sini aja, udah disediain ya. Di deskripsi ada ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di situ, langsung masuk ke websitenya atau landing page-nya Pak Abi. Diikutin aja di situ apa yang didapat apa segala macam. Nanti kita insya Allah ketemu di kelas 15 langkah magnet branding. Betul. Magnet namanya udah magnet tuh. Ngeri banget sampai dibahas ya nantinya ya. Tadi kita baru sedikit tipis-tipis nomor 4 tuh tujuannya ya. Kategori dan kompetitor, terus turun ke brand DNA, brand core value, brand added value, brand positioning. Oh, brand positioning ke-8. Iya. Iya bener. Sampai akhirnya saya bisa menemukan itu tuh 9 disruption. Oke. Oh, disruption, terus new kategori, brand personality, naming, logo di 13 ya Pak Bi ya? Betul. Jadi jangan bikin logo sebelum melewat 12 langkah. Mamam Anda. Udah bikin di Snappy ya? Berapa? 20.000? 50.000? Udah beneran, soalnya kalau rebranding tuh lebih capek ketimbang branding. Ini artinya para desainer logo, saya undang untuk ikut workshop saya. Supaya ketika bikin logo itu value-nya ada di situ. Oh, banyak Pak mitra kita, berapa kita 3.000-an deh. Kan komunitas kita ada komunitas graphic designer. Banyak nih dikasih solusi tuh. Ada apa aja dan komunitas graphic designer, logo maker, video editor sama fotografer ya. Itu sekitar 3.000-an lebih yang ada di mitra kasih solusi, Video Pak. sebagus apapun, logo sebagus apapun, merek secantik apapun, kalau tidak ada value dan call to action, berat. Jangan berharap. Cocok nih. Mitra kita 3.000-nya yuk bareng-bareng kita ikutan workshopnya Pak Abi nih. Karena buat lu juga nantinya ketika lu kasih jasa logo, tiba-tiba works ke klien teman-teman, bener ya Pak Abi ya? Betul. Works terus tiba-tiba lu akan ada potensi direkomendasikan. Betul. Iya kan? Misalnya contoh nih kita ulas 3R lagi dari guys. Misalnya ada namanya Aldan, misalnya dia logo maker. Kan banyak nih di komunitas kita gitu kan mitra kasih solusi. Oke, namanya Aldan, terus tiba-tiba dia bikin satu logo untuk sebuah merek. Jadi karena Aldan udah belajar sama Pak Abi bagaimana triknya logonya itu bervalue dan lain sebagainya gitu kan di call to action. Akhirnya dia coba untuk mereview ya Pak ya. Review baru dia kasih rating Aldan, terus temannya nanya, lu bikin logo di mana? Iya nih, penjualan lu gue ngeliatin udah dahsyat lo ya. Mengundang dari logo lo ya, oh ada tuh di Aldan. Dan klien saya kalau minta bikin logo saya nggak mau bikinin. Lah kenapa? Ada Aldan. Oh, kan gitu ya. Iya. Cocok guys, rame nih. Yuk kita serbu workshopnya Pak Abi yuk. Jadi pinter sendirian tuh nggak enak. Pinter bareng-bareng tuh baru seru. Mantap. 3.000 orang, saya mengajak Anda langsung klik link di bio klik link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Di bio kasih solusi juga ada nggak Dan? Ada juga kan? Iya kan lengkap. Langsung kita anterin ke landing page atau workshop apa namanya website Pak Abi. Ya, jadi sampai tanggal berapa Pak Abi dibuka pendaftarannya? Sampai
17 Terus Agustus. Lewat juga udah nggak masalah daftar kan. Oh, tapi untuk ikut yang batch berikutnya kali ya? Batch berikutnya atau begitu daftar kan dapat link Oh ke member. iya, langsung member itu ya. Kenapa? Karena saya nggak mau ketika workshop, ketika ketemu Pak Bi itu ngah-ngoh. Oh gitu. Lu lihat dulu video gua gitu. Oh iya benar. Makanya dibagi videonya dulu, lihat. Nah ketika ketemu saya tinggal nanya. Mantep. 18, 19, 20. 20 Agustus. Wah, cakep tuh. Habis seger-seger habis menang lomba kan, Anda dapat duit tuh. 17 Agustus kan. Langsung ikutan teman-teman. Oke, sampai bertemu di kelas ya teman-teman. Terima kasih Babi ya. Masih. Siap. Kita kasih solusi.